Uh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Farizi, saya dari Prodi Agribisnis, uh, Fakultas Pertanian dari Universitas Meliko Saleh. Dan di sini saya akan bahas tentang ISO 9001. Nah, pernah nggak kayak kalian itu lihat di bungkus produk atau di depan pabrik besar ada tulisan ISO 9001 sertifikat atau sertifikasi ISO 9001 2015 gitu. Nah, kadang di kertas kop surat, kadang di website perusahaan gede, bahkan di botol air mineral juga kadang ada. Nah, banyak orang yang lihat itu, tapi nggak ngerti maksudnya apa kan. Nah, ada yang mikir, wah ini pasti perusahaan keren bersertifikat internasional nih, tapi ada juga yang bilang ISO 9001 itu apa gitu, cuma formalitas apa, apakah cuma formalitas saja kek atau apa gitu kan. Nah, padahal kan di balik kata itu ataupun di balik tulisan itu ada cerita panjang dan filosofi besar soal bagaimana cara sebuah organisasi mengatur diri biar bisa kasih produk atau layanan yang benar-benar konsisten bagusnya gitu. Jadi bukan cuma tempelan logo, tapi sistem yang ngebentuk cara kerja dan pola pikir dalam menjaga kualitas. Jadi bisa dibilang ISO 9001 ini tuh kayak pedoman hidup untuk perusahaan biar tetap jalan lurus, rapi, dan fokus sama keputusan pelanggan. Nah, asal-usul ISO 9001 ini, sebelum kita ngomong lebih jauh kan, kita kenalan dulu nih. Uh, Nama saya Iqbal Farizi, dan ya di sini saya menjelaskan tentang ISO 9001 ini kan. Nah, jadi ISO itu singkatnya dari International Organization for Standardization, ataupun organisasi internasional yang ngebuat standar untuk berbagai hal dari ukuran kertas A4, colokan listrik sampai manajemen mutu kayak ISO 9001 ini. Nah, ISO ISO ini berdiri tahun 1947, jadi udah tua kali dah kan. Nah, markasnya itu ada di Jenewa, Swiss, dan mereka ini punya ribuan anggota dari berbagai negara. Nah, misinya ini simple nih orang nih, kayak bikin dunia punya satu bahasa standar bahwa hal kualitas, keamanan, dan efisiensi. Nah, standar ISO 9001 ini sendiri pertama kali keluar pada tahun 1987 nih, tapi waktu itu bentuknya masih sederhana, fokusnya cuma di pabrik-pabrik besar, terutama ke manufaktur ya. Nah, habis itu karena dunia makin berkembang kan dan makin banyak jenis bisnis, ISO 9001 ini pun diubah beberapa kali. Kayak pertama ada tahun 1994 revisi pertama fokus ke dokumen dan konsistensi, dan tahun 2000 revisi besar mulai ngenalin konsep manajemen berbasis proses dan kepuasan pelanggan, dan dan ketiga itu ada pada tahun 2008 itu penyempurnaan kecil, dan yang keempat itu versi terbaru sekarang ya itu ISO 9001 2015 yang lebih fleksibel dan bisa diterapkan di semua jenis usaha dari pabrik mobil sampai warung kopi. Jadi ISO 9001 2015 ini adalah versi yang paling manusiawi dan paling cocok buat bisnis zaman sekarang. Nah, itu dari ISO 9001 itu apa? Nah, kalau dijelasin simpel, ISO 9001 ini tuh adalah sistem manajemen mutu, artinya dia bukan cuma ngomongin kualitas produk, tapi cara kita ngatur semua prosesnya supaya hasil akhirnya itu konsisten bagus. Jadi di ISO 9001 ini yang penting bukan cuma hasil akhirnya bagus, tapi proses menuju hasil itu juga harus benar, terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita tuh bisa bayangin nih, kayak bikin kopi di Lentera Beans kan. Nah, misalnya tiap hari bikin cold brew ataupun kopi espresso ataupun sebagai macamnya. Kalau mau kualitasnya selalu sama, rasa, aroma, kekentalan, maka prosesnya juga harus sama. Mulai dari takaran kopinya jelas,
suhu airnya stabil, terus waktu seduhnya juga pas, alat-alatnya juga bersih dan orang yang bikin ngerti SOP-nya. Nah, ISO 9001 ini ngajarin hal yang sama, cuma skalanya lebih luas dari cara perusahaan beli bahan baku, ngelayani pelanggan, sama ngevaluasi kinerja karyawan. Semua ada sistem dan ada aturannya biar hasil akhirnya konsisten. Nah, filosofi dasar plan, do, check, act. Act ini act-nya, action ya. Nah, ISO 9001 ini berdiri di atas konsep PDCA alias plan, do, check, and action atau gampangnya plan, rencanakan ataupun tentuin apa yang mau dicapai, caranya gimana, dan siapa tanggung jawab. Dan siapa yang tanggung jawab. Yang kedua itu ada do ataupun laksanakan, kayak jalanin rencana tadi sesuai prosedur yang udah dibuat, terus terus yang ketiga itu ada cek ataupun periksa, cek hasilnya ada yang meleset nggak, ada yang perlu diperbaiki nggak gitu. Terus yang keempat itu ada X ataupun tindak lanjut. Kalau ada yang kurang, perbaiki. Kalau kalau udah bagus, pertahankan atau tingkatkan lagi. Nah, untuk siklus ini terus berulang. Jadi perusahaan nggak pernah berhenti belajar dan berkembang. Mirip kayak barista yang tiap hari nyobain resep baru, nyari cara bikin kopi yang lebih enak dan selalu evaluasi hasilnya. Dan prinsip-prinsip utama ISO 9001 ini, kalau mau dapat sertifikat ISO 9001, perusahaan harus menerapkan 7 prinsip manajemen mutu ini. Yang pertama itu fokus pada pelanggan, semua keputusan harus mengarah ke satu tujuan, bikin pelanggan puas. Kalau pelanggan kecewa, sistemnya gagal. Dan yang kedua itu kepemimpinan ataupun leadership. Nah, kepemimpinan harus kasih arah yang jelas, bukan cuma nyuruh-nyuruh. Kalau harus jadi contoh, kayak nunjukin komitmen ke mutu. Nah, yang ketiga itu ada keterlibatan orang atau engagement of people. Semua orang di perusahaan punya peran dalam menjaga kualitas, bukan cuma bagian QC aja. Dan keempat itu ada pendekatan proses atau proses approach. Nah, setiap kegiatan dilihat sebagai bagian dari proses yang saling nyambung. Dan kelima itu ada peningkatan terus-menerus atau improvement. Ataupun perusahaan yang bagus tuh nggak pernah puas, selalu nyari cara buat jadi lebih baik gitu kan. Dan yang kelima itu dan yang keenam itu ada pengambilan keputusan berbasis bukti. Kayak jangan asal feeling, semua keputusan tuh harus berdasarkan data nyata. Dan yang ketujuh itu manajemen hubungan ataupun relationship management. Nah, kita tuh harus bangun hubungan baik sama semua pihak, kayak pelanggan, supplier, bahkan masyarakat sekitar. Nah, contoh nyata kayak di Lentera Beans kan. Lentera Beans itu sebenarnya adalah satu coffee shop yang ada di Takengon, dan itu um, salah satu coffee shop yang sering saya datangi gitu. Nah, sekarang coba bayangin Lentera Beans mau dapat sertifikat ISO 9001. Kayak kedengarannya keren kan gitu. Tapi prosesnya nggak sesimpel eh cuma daftar lalu dapat sertifikat. Nah, pertama nih, Lentera Beans itu harus punya sistem yang jelas. Kayak siapa yang tanggung jawab untuk kualitas biji kopi. Nah, terus gimana prosedur roasting dan penyimpanan, juga bagaimana standar kebersihan alat, terus cara ngelayani pelanggan, sampai kayak cara nanganin keluhan dari pelanggan juga harus dicatat dan dievaluasi. Misalnya ada pelanggan bilang kopi cold made-nya hari ini agak terlalu pahit. Nah, itu di sistem EW itu bukan dianggap komentar biasa, tapi bukti penting buat perbaikan. Nah, nanti tim Lentera Benis ini bakal nyari tahu nih apakah biji kopinya beda batch atau suhu airnya keliru atau baristanya lagi buru-buru. Nah, dari situ mereka bisa bikin tindakan nih perbaikan supaya nggak keulang. Nah, hasilnya itu kan pelanggan makin percaya dan kualitas produk makin stabil. Itu inti dari ISO 9001 ini. Nah, sekarang kita ke perjalanan ISO 9001 dari pabrik.
tank, ke kafe pinggir jalan. Nah, asal mula ISO 0 asal mula ISO 9001 ini dari dunia militer ke dunia kopi lah contohnya, karena tadi kita masukkan ke Lentera kan. Jadi kita masukkan ke kopi. Nah, oke. Jadi, biar kita paham seberapa dalam makna ISO 9001 ini, kita mundur dulu ke masa lalu. Awalnya, konsep manajemen mutu ini nggak cuma dari perusahaan kopi atau pabrik makanan, tapi dari militer. Serius, kayak waktu Perang Dunia Kedua itu, negara-negara kayak Inggris dan Amerika sadar satu hal. Kalau mereka mau menang perang, semua peralatan, amunisi, kendaraan perang harus punya kualitas yang konsisten. Kayak bayangin aja nih kan, kalau peluru yang satu meledak normal, tapi yang lainnya malah gagal ledak. Kan kayak bisa barabe kan gitu. Nah, di satu nah dari situlah tuh mulainya muncul sistem quality control ataupun QC. Nah, tujuannya itu waktu itu sederhana, kayak pastikan produk tidak cacat sebelum dipakai. Kayak cuma lama-lama orang sadar kayak ngecek produk di akhir doang itu kayak boros sekali gitu kan. Mending dari awal kayak proses produksinya dibikin rapi biar hasil akhirnya tuh otomatis bagus. Nah, dari situlah kayak tahun 1950-an tuh sampai 1080-an mulai lahir sistem-sistem manajemen kualitas modern kayak total kayak total total quality management ataupun TQM dan ISO 9000 series. Nah, dan dari tahun 1987 ini dari lahirlah ISO 9001 kayak versi pertama yang waktu itu cuma dipakai di industri besar, pabrik pesawat, otomotif, mesin berat dan sejenisnya. Nah, dari pabrik ke usaha kecil, kayak revolusi versi 2000. Nah, masuk ke tahun 2000-an, dunia itu udah berubah. Bisnis nggak cuma soal pabrik, tapi juga jasa makanan, bahkan usaha kecil yang modalnya itu terbatas. Makanya ISO 9001 akhirnya direvisi besar-besaran tahun 2000. Nah, revisi ini ngajarin konsep baru, kayak mutu bukan cuma hasil akhir, tapi budaya dalam organisasi. Jadi ISO 9001 ini nggak lagi cuma cocok buat pabrik besar, tapi bisa juga nih diterapin di bisnis kecil kayak Lentera Beans atau kafe, bengkel, laundry sampai biro tour kayak Twin Step Tour yang sedang saya kerjakan sekarang. Nah, mereka semua itu bisa pakai prinsip yang sama kayak pahami kebutuhan pelanggan, bikin sistem kerja yang rapi, ukur hasil kerja, evaluasi, lalu terus perbaiki. Nah, bahkan usaha kecil di kampung pun bisa loh punya standar kerja kelas dunia asal niat dan disiplin. Contohnya kayak Lentera Beans dan sistem mutu ala ISO 9001. Kita ambil contoh di Lentera Beans ya. Nah, misalnya tuh kita mau bikin sistem biar kopi dijual di kampus sama di mobil-mobil kopi di kampung lemah itu selalu punya rasa dan aroma yang konsisten dalam konteks ISO 9001, langkah-langkahnya bisa kayak gini. Contohnya kayak tadi kan ada, contohnya di pertama itu ada plan, tentuin nih standar kopi yang dipakai. Misalnya harus kopi Arabica grade 1, kadar airnya 12%, sangrai medium, semua itu ditulis dan disepakati dalam dokumen internal. Dan yang kedua itu ada do, kayak jalankan proses sesuai standar yang tadi, kayak barista wajib ikut SOP penyeduhan yang udah diuji, suhu airnya harus pas, dan waktu seduhnya harus pas, dan takaran semua itu dicatat. Dan yang keempat itu cek. Yang ketiga itu cek, evaluasi hasil tiap minggu. Nah, misalnya pelanggan kasih rating rasa di Google Review ataupun form kecil di meja, dari situ bisa kelihatan apakah ada penurunan rasa dan keluhan tertentu. Dan yang keempat itu ada act. Kalau ada keluhan, tim Lentera Beans langsung analisis, mungkin biji yang dikirim beda batch atau grinder aus. Setelah ketahuan, mereka perbaiki dan tulis lapor tindakan perbaikan. Nah, kalau sistem kayak gitu dijalankan terus hasilnya, kualitas kopi makin konsisten dan pelanggan pun makin percaya nih dan tim kerja juga makin kompak. Itulah semangat ISO 9001. Nah, kayak di cerita nyatanya itu dari Toyota sampai ke usaha kecil. Nah, biar makin kebayang nih kan. Nih, berapa contoh nyata pertama itu ada Toyota, mereka kan terkenal sama sistem manajemen mutu nih. Bahkan sebelum ISO 9001 populer, Toyota udah punya konsep Kaizen, artinya itu perbaikan berkelanjutan. Nah, ISO 9001 versi modern sebenarnya banyak nyontek semangat Kaizen ini. Dan yang kedua itu ada hotel kecil di Bali.
ada satu hotel kecil di Bali yang awalnya itu cuma punya 12 kamar. Setelah mereka coba terapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001, hasilnya itu luar biasa. Kayak mereka ini bisa jaga standar pelanggan, ngatur stok bahan dapur, dan ngelola keluhan tamu dengan sistematik. Seperti hotel itu sering penuh karena ratingnya tinggi banget di Google kan. Nah, untuk yang ketiga itu usaha pengalaman kopi di Takiman. Nah, banyak petani, petani kopi di Aceh Tengah yang sekarang mulai sadar pentingnya mutu. Mereka ini kayak bikin kelompok tani dan menerapkan sistem yang mirip ISO 9001 meski belum bersertifikat. Mereka catat proses panen, pengeringan, dan roasting. Kayak hasilnya tuh kopi mereka ini bisa masuk pasar ekspor dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dan ISO 9001 ini itu bukan cuma sekedar sertifikat, kayak banyaknya orang salah paham gitu kan, kayak mereka kira itu ISO 9001 ini cuma kertas penghargaan buat pamer ke pelanggan, padahal sertifikat itu simbol yang jauh lebih penting adalah budaya kerja di baliknya. Kalau cuma mau dapat sertifikat tanpa nerapi sistemnya yang benar ya sama aja kan, sama aja bohong. Kayak barista yang hafal resep tapi malas nimbangin kopi, hasilnya kan nggak konsisten. Nah, ISO 9001 ini tentang komitmen jangka panjang bukan formalitas sesaat. Makanya kalau ada perusahaan yang benar-benar menerapin ISO 9001 dengan sungguh-sungguh, biasanya kelihatan dari cara mereka kerja, semua teratur, transparan, dan bisa dipercaya. Nah, ISO 9001 2015, versi terfleksibel. Nah, sekarang kita bahas versi terbaru yaitu ISO 9001 2015, versi yang ini paling sering dipakai sekarang. Dia lebih fleksibel dan lebih cocok buat berbagai jenis usaha, bukan cuma industri besar. Bedanya sama versi lama itu apa? Kan kalau dulu lebih laku dan banyak dokumen. Versi 2015 ini lebih fokus ke resiko dan peluang. Artinya kayak setiap bisnis harus bisa menganalisis apa risiko yang bisa ganggu mutu dan apa peluang yang bisa bantu ningkatin mutunya. Misalnya di Lentera Bin. Nah, risiko itu biji kopi dari supplier tiba-tiba turun kualitasnya ataupun barista baru belum terlatih. Nah, dan peluangnya itu kayak buka cabang baru ataupun jualan online ke luar kota. Jadi sistemnya itu bukan cuma reaktif, tapi proaktif. Selalu siapin, selalu siap ngadepin kemungkinan buruk dan siap manfaatin peluang bagus. Nah, sekarang kita masuk ke struktur ISO 9001 yang di tahun 2015. Itu ada 10 bab utama yang biar gampangnya kita pahami itu nih struktur ISO 9001-2015 ini secara umum itu pertama ada scope ataupun lingkup penerapan dan yang kedua itu ada normatif references ataupun acuan standar lainnya. Dan yang ketiga itu ada terms and definition ataupun istilah-istilah penting dan yang keempat ada konteks of the organization ataupun analisis komoditi internal dan eksternal perusahaan dan yang kelima itu leadership atau tanggung jawab dan peran pemimpin. Yang keenam itu planning, perencanaan termasuk risiko dan peluang. Yang ketujuh support, sumber daya, pelatihan dan komunikasi. Dan yang kedelapan operasional. Yang kedelapan itu ada operation ataupun pelaksana proses utama. Dan yang kesembilan performance evaluation ataupun pemantauan dan pengukuran hasil. Dan yang ke-10 itu ada improvement dan ataupun tindakan korektif dan peningkatan keberlanjutan. Kalau diterapin di bisnis, 10 bab ini tuh bikin 10 bab ini tuh kayak blueprint gimana kita tuh bisa ngajarin usaha dengan kepala dingin dan sistematis. Uh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Farizi, saya dari Prodi Agribisnis, uh, Fakultas Pertanian dari Universitas Meliko Saleh. Dan di sini saya akan bahas tentang ISO 9001. Nah, pernah nggak kayak kalian itu lihat di bungkus produk atau di depan pabrik besar ada tulisan ISO 9001 sertifikat atau sertifikasi ISO 9001 2015 gitu. Nah, kadang di kertas kop surat, kadang di website perusahaan gede, bahkan di botol air mineral juga kadang ada. Nah, banyak orang yang lihat itu tapi nggak ngerti maksudnya apa kan. Nah, ada yang mikir, wah ini pasti perusahaan keren bersertifikat internasional nih, tapi
Ada juga yang bilang ISO 9001 itu apa gitu, cuma formalitas apa, apakah cuma formalitas saja kek atau apa gitu kan. Nah, padahal kan di balik kata itu ataupun di balik tulisan itu ada cerita panjang dan filosofi besar soal bagaimana cara sebuah organisasi mengatur diri biar bisa kasih produk atau layanan yang benar-benar konsisten bagusnya gitu. Jadi bukan cuma tempelan logo, tapi sistem yang ngebentuk cara kerja dan pola pikir dalam menjaga kualitas. Jadi bisa dibilang ISO 9001 ini tuh kayak pedoman hidup untuk perusahaan biar tetap jalan lurus, rapi, dan fokus sama keputusan pelanggan. Nah, asal-usul ISO 9001 ini, sebelum kita ngomong lebih jauh kan, kita kenalan dulu nih. Uh, Nama saya Iqbal Farizi, dan ya di sini saya menjelaskan tentang ISO 9001 ini kan. Nah, jadi ISO itu singkatnya dari International Organization for Standardization, ataupun organisasi internasional yang ngebuat standar untuk berbagai hal dari ukuran kertas A4, colokan listrik sampai manajemen mutu kayak ISO 9001 ini. Nah, ISO ISO ini berdiri tahun 1947, jadi udah tua kali dah kan. Nah, markasnya itu ada di Jenewa, Swiss, dan mereka ini punya ribuan anggota dari berbagai negara. Nah, misinya ini simple nih orang nih, kayak bikin dunia punya satu bahasa standar bahwa hal kualitas, keamanan, dan efisiensi. Nah, standar ISO 9001 ini sendiri pertama kali keluar pada tahun 1987 nih, tapi waktu itu bentuknya masih sederhana, fokusnya cuma di pabrik-pabrik besar, terutama ke manufaktur ya. Nah, habis itu karena dunia makin berkembang kan dan makin banyak jenis bisnis, ISO 9001 ini pun diubah beberapa kali. Kayak pertama ada tahun 1994 revisi pertama fokus ke dokumen dan konsistensi, dan tahun 2000 revisi besar mulai ngenalin konsep manajemen berbasis proses dan kepuasan pelanggan, dan dan ketiga itu ada pada tahun 2008 itu penyempurnaan kecil, dan yang keempat itu versi terbaru sekarang ya, itu ISO 9001 2015 yang lebih fleksibel dan bisa diterapkan di semua jenis usaha dari pabrik mobil sampai warung kopi. Jadi ISO 9001 2015 ini adalah versi yang paling manusiawi dan paling cocok buat bisnis zaman sekarang. Nah, itu dari ISO 9001 itu apa? Nah, kalau dijelasin simpel, ISO 9001 ini tuh adalah sistem manajemen mutu, artinya dia bukan cuma ngomongin kualitas produk, tapi cara kita ngatur semua prosesnya supaya hasil akhirnya itu konsisten bagus. Jadi di ISO 9001 ini yang penting bukan cuma hasil akhirnya bagus, tapi proses menuju hasil itu juga harus benar, terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita tuh bisa bayangin nih, kayak bikin kopi di Lentera Beans kan. Nah, misalnya tiap hari bikin cold brew ataupun kopi espresso ataupun sebagai macamnya. Kalau mau kualitasnya selalu sama, rasa, aroma, kekentalan, maka prosesnya juga harus sama. Mulai dari takaran kopinya jelas, suhu airnya stabil, terus waktu seduhnya juga pas, alat-alatnya juga bersih, dan orang yang bikin ngerti SOP-nya. Nah, ISO 9001 ini ngajarin hal yang sama, cuma skalanya lebih luas. Dari cara perusahaan beli bahan baku, ngelayani pelanggan, sama ngevaluasi kinerja karyawan. Semua ada sistem dan ada aturannya biar hasil akhirnya konsisten. Nah, filosofi dasar plan, do, check, act. Ini act-nya, action ya. Nah, ISO 9001 ini berdiri di atas konsep PDCA alias Plan, Do, Check, and Action, atau gampangnya plan, rencanakan, ataupun tentuin apa yang mau dicapai, caranya gimana, dan siapa yang tanggung jawab. Yang kedua itu ada do ataupun laksanakan, kayak jalanin rencana tadi sesuai prosedur yang udah dibuat,
yang udah dibuat. Terus terus yang ketiga itu ada cek ataupun periksa, cek hasilnya ada yang meleset nggak, ada yang perlu diperbaiki nggak gitu. Terus yang keempat itu ada X ataupun tindak lanjut. Kalau ada yang kurang, perbaiki. Kalau kalau udah bagus, pertahankan atau tingkatkan lagi. Nah, untuk siklus ini terus berulang. Jadi perusahaan nggak pernah berhenti belajar dan berkembang. Mirip kayak barista yang tiap hari nyobain resep baru, nyari cara bikin kopi yang lebih enak dan selalu evaluasi hasilnya. Dan prinsip-prinsip utama ISO 9001 ini, kalau mau dapat sertifikat ISO 9001, perusahaan harus menerapkan 7 prinsip manajemen mutu ini. Yang pertama itu fokus pada pelanggan, semua keputusan harus mengarah ke satu tujuan, bikin pelanggan puas. Kalau pelanggan kecewa, sistemnya gagal. Dan yang kedua itu kepemimpinan ataupun leadership. Nah, kepemimpinan harus kasih arah yang jelas, bukan cuma nyuruh-nyuruh. Kalau harus jadi contoh, kayak nunjukin komitmen ke mutu. Nah, yang ketiga itu ada keterlibatan orang atau engagement of people. Semua orang di perusahaan punya peran dalam menjaga kualitas, bukan cuma bagian QC aja. Dan keempat itu ada pendekatan proses atau proses approach. Nah, setiap kegiatan dilihat sebagai bagian dari proses yang saling nyambung. Dan kelima itu ada peningkatan terus-menerus atau improvement. Ataupun perusahaan yang bagus tuh nggak pernah puas, selalu nyari cara buat jadi lebih baik gitu kan. Dan yang kelima itu dan yang keenam itu ada pengambilan keputusan berbasis bukti. Kayak jangan asal feeling, semua keputusan tuh harus berdasarkan data nyata. Dan yang ketujuh itu manajemen hubungan ataupun relationship management. Nah, kita tuh harus bangun hubungan baik sama semua pihak, kayak pelanggan, supplier, bahkan masyarakat sekitar. Nah, contoh nyata kayak di Lentera Beans kan. Lentera Beans itu sebenarnya adalah satu coffee shop yang ada di Takengon, dan itu um, salah satu coffee shop yang sering saya datangi gitu. Nah, sekarang coba bayangin Lentera Beans mau dapat sertifikat ISO 9001. Kayak kedengarannya keren kan gitu. Tapi prosesnya nggak sesimpel eh cuma daftar lalu dapat sertifikat. Nah, pertama nih, Lentera Beans itu harus punya sistem yang jelas. Kayak siapa yang tanggung jawab untuk kualitas biji kopi. Nah, terus gimana prosedur roasting dan penyimpanan, juga bagaimana standar kebersihan alat, terus cara melayani pelanggan, sampai kayak cara nanganin keluhan dari pelanggan juga harus dicatat dan dievaluasi. Misalnya ada pelanggan bilang kopi cold made-nya hari ini agak terlalu pahit. Nah, itu di sistem EW itu bukan dianggap komentar biasa, tapi bukti penting buat perbaikan. Nah, nanti tim Lentera Benis ini bakal nyari tahu nih apakah biji kopinya beda batch, atau suhu airnya keliru, atau baristanya lagi buru-buru. Nah, dari situ mereka bisa bikin tindakan nih perbaikan supaya nggak keulang. Nah, hasilnya itu kan pelanggan makin percaya dan kualitas produk makin stabil. Itu inti dari ISO 9001 ini. Nah, sekarang kita ke perjalanan ISO 901 dari pabrik tank ke kafe pinggir jalan. Nah, asal mula ISO 9001 ini dari dunia militer ke dunia kopi lah contohnya, karena tadi kita masukkan ke Lentera kan. Jadi kita masukkan ke kopi. Nah, oke. Jadi, biar kita paham seberapa dalam makna ISO 9001 ini, kita mundur dulu ke masa lalu. Awalnya, konsep manajemen mutu ini nggak cuma dari perusahaan kopi atau pabrik makanan, tapi dari militer. Serius, kayak waktu Perang Dunia Kedua itu, negara-negara kayak Inggris dan Amerika sadar satu hal. Kalau mereka mau menang perang, semua peralatan, amunisi, kendaraan perang harus punya kualitas yang konsisten. Kayak bayangin aja nih kan, kalau peluru yang satu meledak normal, tapi yang lainnya malah gagal ledak. Kan kayak bisa berabi kan gitu. Nah, di satu nah dari situlah tuh mulainya muncul sistem quality control ataupun QC. Nah, tujuannya itu waktu itu sederhana, kayak pastikan produk tidak cacat sebelum dipakai.
Kayak cuma lama-lama orang sadar kayak ngecek produk di akhir doang itu kayak boros sekali gitu kan. Mending dari awal kayak proses produksinya dibikin rapi biar hasil akhirnya tuh otomatis bagus. Nah, dari situlah kayak tahun 1950-an tuh sampai 1080-an mulai lahir sistem-sistem manajemen kualitas modern kayak total kayak total kayak total quality management ataupun TQM dan ISO 9000 series. Nah, dan dari tahun 1987 ini dari lahirlah ISO 9001 kayak versi pertama yang waktu itu cuma dipakai di industri besar, pabrik pesawat, otomotif, mesin berat dan sejenisnya. Nah, dari pabrik ke usaha kecil, kayak revolusi versi 2000. Nah, masuk ke tahun 2000-an, dunia itu udah berubah. Bisnis nggak cuma soal pabrik, tapi juga jasa makanan, bahkan usaha kecil yang modalnya itu terbatas. Makanya ISO 9001 akhirnya direvisi besar-besaran tahun 2000. Nah, revisi ini ngajarin konsep baru, kayak mutu bukan cuma hasil akhir, tapi budaya dalam organisasi. Jadi ISO 9001 ini nggak lagi cuma cocok buat pabrik besar, tapi bisa juga nih diterapin di bisnis kecil kayak Lentera Beans atau kafe, bengkel, laundry sampai biro tour kayak Twin Step Tour yang sedang saya kerjakan sekarang. Nah, mereka semua itu bisa pakai prinsip yang sama kayak pahami kebutuhan pelanggan, bikin sistem kerja yang rapi, ukur hasil kerja, evaluasi, lalu terus perbaiki. Nah, bahkan usaha kecil di kampung pun bisa loh punya standar kerja kelas dunia asal niat dan disiplin. Contohnya kayak Lentera Beans dan sistem mutu ala ISO 9001. Kita ambil contoh di Lentera Beans ya. Nah, misalnya tuh kita mau bikin sistem biar kopi dijual di kampus sama di mobil-mobil kopi di kampung lemah itu selalu punya rasa dan aroma yang konsisten dalam konteks ISO 9001, langkah-langkahnya bisa kayak gini. Contohnya kayak tadi kan ada, contohnya di pertama itu ada plan, tentuin nih standar kopi yang dipakai. Misalnya harus kopi Arabica grade 1, kadar airnya 12%, sangrai medium, semua itu ditulis dan disepakati dalam dokumen internal. Dan yang kedua itu ada do, kayak jalankan proses sesuai standar yang tadi, kayak barista wajib ikut SOP penyeduhan yang udah diuji, suhu airnya harus pas, dan waktu seduhnya harus pas, dan takaran semua itu dicatat. Dan yang keempat itu cek. Sorry, yang ketiga itu cek. Evaluasi hasil tiap minggu. Nah, misalnya pelanggan kasih rating rasa di Google Review ataupun form kecil di meja. Dari situ bisa kelihatan apakah ada penurunan rasa dan keluhan tertentu. Dan yang keempat itu ada act. Kalau ada keluhan, tim Lentera Beans langsung analisis. Mungkin biji yang dikirim beda batch atau grinder aus. Setelah ketahuan, mereka perbaiki dan tulis lapor tindakan perbaikan. Nah, kalau sistem kayak gitu dijalankan terus hasilnya, kualitas kopi makin konsisten dan pelanggan pun makin percaya nih dan tim kerja juga makin kompak. Itulah semangat ISO 9001. Nah, kayak di cerita nyatanya itu dari Toyota sampai ke usaha kecil. Nah, biar makin kebayang nih kan. Nih, berapa contoh nyata pertama itu ada Toyota, mereka kan terkenal sama sistem manajemen mutu nih. Bahkan sebelum ISO 9001 populer, Toyota udah punya konsep Kaizen, artinya itu perbaikan berkelanjutan. Nah, ISO 9001 versi modern sebenarnya banyak nyontek semangat Kaizen ini. Dan yang kedua itu ada hotel kecil di Bali. Ada satu hotel kecil di Bali yang awalnya itu cuma punya 12 kamar. Setelah mereka coba terapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001, hasilnya itu luar biasa. Kayak mereka ini bisa jaga standar pelanggan, ngatur stok bahan dapur, dan ngelola keluhan tamu dengan sistematik. Seperti hotel itu sering penuh karena ratingnya tinggi banget di Google kan. Nah, untuk yang ketiga itu usaha pengalaman kopi di Takiman. Nah, banyak petani, petani kopi di Aceh Tengah yang sekarang mulai sadar pentingnya mutu. Mereka ini kayak bikin kelompok tani dan menerapkan sistem yang mirip ISO 9001 meski belum bersertifikat. Mereka catat proses panen, pengeringan, dan roasting. Kayak hasilnya tuh kopi mereka ini bisa masuk pasar ekspor dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dan ISO 9001 ini itu bukan cuma sekedar sertifikat, kayak banyaknya orang salah paham gitu kan. Kayak mereka kira itu ISO 9001 ini cuma kertas penghargaan buat pamer ke pelanggan, padahal sertifikat itu simbol yang jauh lebih penting adalah budaya kerja
di baliknya. Kalau cuma mau dapat sertifikat tanpa nerapi sistemnya yang benar ya sama aja kan, sama aja bohong. Kayak barista yang hafal resep tapi malas nimbangin kopi. Hasilnya kan nggak konsisten. Nah, ISO 9001 ini tentang komitmen jangka panjang bukan formalitas sesaat. Makanya kalau ada perusahaan yang benar-benar menerapin ISO 9001 dengan sungguh-sungguh biasanya kelihatan dari cara mereka kerja, semua teratur, transparan, dan bisa dipercaya. Nah, ISO 9001 2015 versi terfleksibel. Nah, sekarang kita bahas versi terbaru yaitu ISO 9001 2015 versi yang ini paling sering dipakai sekarang. Dia lebih fleksibel dan lebih cocok buat berbagai jenis usaha, bukan cuma industri besar. Bedanya sama versi lama itu apa? Kan kalau dulu lebih laku dan banyak dokumen. Versi 2015 ini lebih fokus ke resiko dan peluang. Artinya kayak setiap bisnis harus bisa menganalisis apa risiko yang bisa ganggu mutu dan apa peluang yang bisa bantu ningkatin mutunya. Misalnya di Lentera Bean. Nah, risiko itu biji kopi dari supplier tiba-tiba turun kualitasnya ataupun barista baru belum terlatih. Nah, dan peluangnya itu kayak buka cabang baru ataupun jualan online ke luar kota. Jadi sistemnya itu bukan cuma reaktif, tapi proaktif. Selalu siap ngadepin kemungkinan buruk dan siap manfaatin peluang bagus. Nah, sekarang kita masuk ke struktur ISO 9001 yang di tahun 2015. Itu ada 10 bab utama yang biar gampangnya kita pahami itu nih struktur ISO 9001-2015 ini secara umum itu pertama ada scope ataupun lingkup penerapan dan yang kedua itu ada normatif references ataupun acuan standar lainnya dan yang ketiga itu ada terms and definition ataupun istilah-istilah penting dan yang keempat ada context of the organization ataupun analisis komoditi internal dan eksternal perusahaan dan yang kelima itu leadership atau tanggung jawab dan peran pemimpin. Yang keenam itu planning, perencanaan termasuk risiko dan peluang. Yang ketujuh support, sumber daya, pelatihan dan komunikasi. Dan yang ke-8 operasional. Yang ke-8 itu ada operation ataupun pelaksana proses utama. Dan yang ke-9 performance evaluation ataupun pemantauan dan pengukuran hasil. Dan yang ke-10 itu ada improvement dan ataupun tindakan korektif dan peningkatan keberlanjutan. Kalau diterapin di bisnis, 10 bab ini tuh bikin 10 bab ini tuh kayak blueprint gimana kita tuh bisa ngajarin usaha dengan kepala dingin dan sistematis. Oke, sekarang kita lanjut ke ISO 9001 dalam dunia nyata. Nah, oke sekarang kita masuk ke bagian yang lebih inti lah setelah paham sejarah dan dasar-dasar itu kayak pertanyaannya sekarang gimana sih ISO 9001 itu kelihatan dan kerasa di dunia nyata? Soalnya jujur jujur ya nih kita kan. Nah, kayak kalau cuma teori aja kan ISO 901 itu kayak kedengarannya kayak kayak cuma kupon dokumen yang bikin kita pusing gitu kan. Tapi kalau udah dijalankan ke lapangan, di lapangan efeknya bisa ya lebih terasa gitu. Nah, yang pertama itu kayak di kantor dan perusahaan besar. Nah, coba ya bayangin kayak kok itu kayak kita itu kerja di perusahaan besar kayak pabrik otomotif, perusahaan makanan, atau instansi pemerintahan. Kalau mereka udah dapat sertifikat ISO 9001, biasanya suasana kerjanya lebih teratur, semua kegiatan dicatat, semua keluhan pelanggan ditanggapin, dan semua proses punya alurnya. Nah, misalnya di pabrik mobil, ada SOP standar buat semua hal, mulai dari cara ngelas, ngelas bodi mobil, sampai cara nyapa pelanggan di showroom. Nah, kalau ada masalah di produksi, mereka nggak langsung nyalahin orangnya, tapi cari akar penyebabnya. Dan terus hasilnya itu dicatat, dievaluasi, dan kalau perlu prosedurnya itu diubah biar enggak keulang lagi. Nah, makanya kayak perusahaan yang ISO 9001 itu biasanya kelihatan dingin tapi efisien, semua serba sistematis. Yang kedua, di usaha kecil dan menengah ataupun UMKM. Nah, sekarang bayangin aja nih usaha kecil kayak warung kopi, laundry, ataupun bengkel. Banyak yang mikir ISO cuma buat perusahaan gede. Padahal ISO 9001 ini bisa nih kita terapkan di UMKM asalkan disesuaikan. Contohnya kayak Lentera Beans seperti tadi pun juga bisa kan. Nah, katakanlah Lentera Beans lagi mau naik level. Nah, dari sekedar kopi mobil ataupun mobil kopi dan kafe-kafe kecil itu jadi
brand kopi yang bisa dijual ke luar kota ataupun bahkan ke luar negeri. Nah, biar biar dipercaya sama buyer, buyer besar ataupun retail, salah satu hal yang mereka lihat itu apakah usaha kopi kita punya sistem mutu yang terjamin. Nah, kalau Lentera Beans punya sistem manajemen mutu ala ISO 9001, itu berarti proses roasting proses roasting kopinya konsisten dan kualitas biji kopi dipantau dari petani sampai ke gelas pelanggan, dan keluhan pelanggan ditanggapin dan dicatat buat evaluasi, dan semua karyawan tahu perannya ataupun SOP-nya jelas. Jadi meskipun bisnisnya kecil kelihatan profesional, dan yang paling penting pelanggan ngerasa puas puas terus dia, itu yang bikin mereka balik lagi dan lagi. Nah, yang ketiga di dunia pendidikan. Nah, itu kan agak nah ini agak menarik juga nih. Kayak banyak kampus dan sekolah sekarang yang juga pakai ISO 9001. Nah, kayak kita tuh mungkin pernah lihat ada tulisan di depan kampus Certified ISO 9001 2015. Nah, terus apa hubungannya nih mutu manajemen dan dengan pendidikan? Jadi gini, nah pendidikan kan juga punya produk, yaitu lulusan. Nah, kalau kampus mau hasilnya lulusan yang kompeten dan sesuai kebutuhan dunia kerja, maka sistem internalnya itu juga harus rapi. Jadi ISO 9001 ini bantu kampus memastikan hal-hal kayak proses belajar mengajar berjalan sesuai standar, evaluasi dosen dan mahasiswa dilakukan secara rutin, ada feedback dari mahasiswa tentang pembelajaran, dokumen akademik, nilai, kurikulum, laporan dijaga akurat. Bahkan beberapa kampus pakai ISO 9001 ini cuma buat ningkatin pelayanan administrasi biar mahasiswa nggak ribet urus surat kayak KS atau skripsi. Intinya semuanya lebih tertib dan transparan. Dan yang keempat di dunia pemerintahan. Nah, pemerintahan juga mulai banyak yang pakai ISO 9001 terutama buat meningkatkan pelayanan publik, misalnya di Dinas Kependudukan, kantor pajak, atau balai pelayanan publik. Sebelum ISO, pelayanan publik sering kacau, antrian lama, petugas nggak jelas, dokumennya nyasar. Tapi setelah mereka menerapkan sistem ISO 9001 ini, semua dibuat lebih tertata, kayak prosedur pelayanan ditulis dan disosialisasikan ke masyarakat. Terus waktu penulisan ditentukan jelas, atau kayak misalnya pembuatan KTP maksimal maksimal 5 hari kerja. Terus ada sistem pengaduan masyarakat yang ditangani dengan cepat, dan yang terakhir itu tiap tahun ada audit untuk ngecek apakah prosedur masih dijalankan atau enggak. Dampaknya itu masyarakat jadi lebih puas, kayak pegawai juga punya arah kerja yang lebih jelas. Dan yang kelima itu di dunia pertanian dan perkebunan. Nah, ini bagus nih kan, terutama kan kita dekat sama dunia kopi ataupun dengan pertanian gitu. Nah, coba kita ambil contoh petani kopi di Takengon. Nah, kalau mereka pengen masuk pasar ekspor, mereka harus bisa nunjukin kalau kualitas produknya tuh konsisten dan bisa dipercaya. Nah, disinilah prinsip ISO 9001 bisa masuk. Nah, mengerti mengerti, nah kalau bukan berarti petani harus punya sertifikat ISO, tapi mereka bisa menerapkan prinsipnya dengan dalam kesehariannya. Misal kayak setiap panen dicatat tanggal dan kondisinya, proses pengeringannya punya standar waktu dan suhu, biji yang cacat dipisahkan dan dilaporkan, setiap batch produksi punya kode ataupun traceability. Dan yang kelima itu kalau ada keluhan dari pembeli, misalnya rasa berubah, mereka bisa lacak sampai ke proses panennya. Dengan cara ini, petani nggak cuma jual kopi, tapi jual kepercayaan dan mutu. Dan yang keenam itu dampak langsung ISO 9001 di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya tanpa sadar kita tuh udah sering nih ketemu hasil penerapan ISO 9001. Nah, misalnya kayak waktu kita beli air mineral dan rasanya selalu sama tiap botol. Itu karena perusahaan pakai sistem manajemen mutu yang ketat. Dan kayak kita waktu beli HP dan semua komponen berfungsi sempurna, itu karena mereka punya kontrol kualitas yang mengacu ke ISO 9001. Dan kayak waktu kita ke bengkel resmi, kayak pelayanannya kan cepat dan rapi, dan itu juga dari penerapan prinsip ISO ISO. Nah, intinya ISO 9001 ini kayak aturan main yang bikin semua proses jadi lebih terarah dan bisa dipercaya. Nah, yang ketujuh itu, tapi emangnya semua harus ISO. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul juga kan, kayak jawabannya yang nggak harus gitu.
Kayak ISO 9001 ini bukan cuma obat wajib buat semua usaha, tapi kalau bisnis mau naik kelas, dipercaya klien besar dan jaga mutu atau jaga mutu jangka panjang, maka sistem ini jadi fondasi penting. Bahkan kayak bisnis kecil yang nggak punya sertifikat ISO resmi bisa menerapkan prinsipnya dengan keseharian. Kayak misalnya punya SOP sederhana, selalu evaluasi hasil kerja, dengerin keluhan pelanggan, ataupun terus perbaiki proses. Itu udah termasuk semangat ISO, walaupun nggak ada sertifikat resminya. Dan yang ke-8 itu kita masuk ke contoh kasus nyata. Oke, biar makin kebayang nih, kita coba contoh di dunia industri, kayak produk minuman, kayak pabrik minuman. Kayak sebuah pabrik minuman ringan di Jakarta punya masalah, kayak tiap batch produksinya ada rasa yang sedikit beda. Nah, setelah diaudit ISO 9001, ketahuan nih kalau masalah itu di pencatatan suhu pasteurisasi yang sering diloncati. Akhirnya mereka buat sistem pencatatan digital dan training ulang operatornya. Hasilnya produk jadi konsisten dan keluhan pelanggan turun 80%. Kayak di kasus dua, kayak kafe lokal di Bandung, sebuah kafe kecil pengen punya standar pelayanan kayak Starbucks kan, tapi tanpa ribet. Mereka ambil prinsip ISO 9001 terus bikin SOP buat semua hal, dari cara menyeduh kopi, ngeracik latte art, sampai nyapa pelanggan. Nah, setiap minggu mereka evaluasi bareng tim. Setelah 3 bulan pelanggan tetap naik drastis karena mereka merasa ada kualitas yang bisa diandalkan. Nah, lanjut ke segmen 4. Ah, kita masuk ke struktur dan prinsip-prinsip ISO 9001. Oke, nah jadi biar gampang ya ngebayangin ISO 9001, coba bikin gini. Kayak ISO itu kayak rangka rumah. Kalau kita bikin rumah tanpa rangka yang jelas, ujung-ujungnya bisa miring, bocor, dan malah roboh. Nah, ISO 9001 itu ibarat rangka utama buat sistem manajemen mutu di perusahaan, bisa biar semua bagian nyambung dan kuat dari pondasi sampai atap. Nah, yang pertama itu ada struktur dasar ISO 9001. Di versi terbaru itu yang paling umum sekarang itu kan versi 2015 nih. Versi 2015 kayak punya struktur 10 bab utama. Nah, tapi biar nggak kaku, kita bisa dengan gaya santai dan contoh biar kebayang. Nah, pertama itu kayak scope lingkungan penerapan. Ini bagian yang nentuin seberapa jauh ISO bakal diterapin di organisasi. Misalnya kayak di Lentera Beans, kayak lingkupnya bisa proses pembelian biji kopi, roasting, penyajian, dan pelayanan pelanggan. Jadi bukan semua hal harus diatur, hanya bagian yang terkait dengan kualitas produk dan layanan. Dan yang kedua itu ada normatif references. Ini cuma nyebutin dokumen pendukung ISO lainnya. Gampangnya itu kayak daftar pustaka di skripsi lah. Nah, yang ketiga itu ada terms and definition. Di bagian ini jelas istilah-istilahnya penting biar nggak salah paham. Misalnya kata produk itu bukan cuma barang, tapi juga bisa layanan. Jadi kalau kita mau jual pengalaman ngopi yang nyaman, itu juga produk. Kayak, oke, lanjut yang keempat ada konteks and organization. Ini penting kali nih. Nah, di sini perusahaan harus paham dulu siapa dirinya, siapa pelanggannya, dan apa faktor internal eksternal yang memengaruhi kualitas. Contoh kayak Lentera Bin harus ngerti nih kondisi pasar kopi Takngon, tren kopi kekinian, dan ekspektasi pelanggan kampus yang suka harga terjangkau tapi rasa tetap premium. Yang kelima itu adalah leadership ataupun kepemimpinan. Ini soal komitmen pemimpin. Kalau pemilik usaha cuma nyuruh tapi nggak ikut peduli sama kualitas, ISO nggak bakal jalan. Kayak pemimpin harus jadi contoh, bukan cuma ngomong. Kayak kayak misalnya kayak yang punya Lentera Beans nih. Kalau barista lain lihat lihat kok disiplin, konsisten, dan selalu ngecek kualitas. Nah, mereka ikut otomatis ngikut gitu. Nah, yang keenam itu ada planning atau perencanaan. Nah, di sini perusahaan belajar mengolah risiko dan peluang. Misalnya kayak gimana kalau harga biji kopi naik. Nah, gimana kalau pelanggan bosan sama menu yang itu-itu aja. Nah, ISO ngajarin buat nggak panik, tapi tetap siapin plan A, B, dan C. Ini bagian penting biar bisnis nggak mudah goyah. Nomor 7 itu ada support. Nah, ini mencakup sumber daya manusia, kayak sumber daya manusia, infrastruktur, dan pengetahuan. Misalnya di kafe, berarti alat seduh harus terawat, barista harus terlatih, dan SOP harus dipahami semuanya. Nggak cukup cuma punya mesin bagus, tapi juga orang yang tahu cara gunainnya dengan benar.
Dan yang ke-8 itu ada operation. Operation. Nah, ini inti dari semuanya. Kayak bagian ini bahas langkah-langkah produksi dan pelayanan. Misalnya pemilihan kopi, proses roasting, pengemasan, penyimpanan, sampai penyajian ke pelanggan. Kayak semuanya itu harus terstruktur dan punya standar. Yang sembilan itu performance evaluation ataupun evaluasi kerja. Ini bagian ngacak ya, perusahaan harus sering ngecek performanya, survei pelanggan, audit internal, atau rapat evaluasi. Nah, kalau ada kekurangan, diperbaiki. Kalau ada keberhasilan, ditingkatkan. Dan yang 10 itu ada improvement. Nah, ini yang bikin ISO beda dari sistem lain. ISO bukan cuma soal patuh terhadap aturan, tapi selalu berusaha jadi lebih baik setiap waktu. Bahasa kerennya tuh kayak continuous improvement. Nah, jadi kalau Lentera Bean sudah bagus, tahun depan juga harus lebih bagus lagi, entah dari pelayanan, rasa kopi, dan efisiensi kerja. Nah, yang kedua itu yang kedua ada 7 prinsip utama ISO 9001. Nah, sekarang kita bahas rohnya ISO ini. Nah, ISO kan berdiri di atas 7 prinsip dasar manajemen mutu yang jadi pedoman buat semua organisasi. Nah, di sini saya akan jelasin satu-satu ya, kayak dengan santai kan, apapun lah, kita santai aja. Nah, yang pertama itu kayak fokus pada pelanggan. Ya, ini prinsip paling utama, semua yang kita lakukan ujungnya harus buat memuaskan pelanggan. Kayak semua bukan berarti nurutin semua keinginan mereka, tapi ngerti apa yang mereka butuhin. Contohnya kayak pelanggan yang terabin lebih suka kopi yang rasa strong, tapi nggak terlalu pahit. Berarti kita harus ngerti profil roastingnya. Bukan asal-asalan pelanggan puas, sama dengan mereka balik lagi, ya sama dengan bisnis jalan terus kan. Yang kedua itu ada kepemimpinannya. Pemimpin itu bukan cuma duduk di kursi paling tinggi, tapi yang bisa ngasih arah ya dan semangat. Nah, kalau pemimpinnya nggak punya visi soal kualitas, tim juga bakal bingung. Kayak kayak misalnya lah, kalau barista lain lihat lihat leadernya itu nggak peduli nih sama kualitas kopi ya, mereka juga jadi cuek aja gitu kan. Tapi kalau mereka lihat si leadernya ini semangat, ngejar rasa terbaik, ya mereka ikut terbakar dong semangatnya gitu. Dan yang ketiga itu ada keterlibatan orang ataupun engagement people of people tadi, ISO 91 ini percaya bahwa kualitas itu nggak bisa lahir dari satu orang aja, kayak semua orang di organisasi harus terlibat. Contohnya kecil kayak ada satu barista yang nemu cara lebih cepat buat nge-front susu tapi tetap creamy, itu ide itu harus didengar gitu, jangan dianggap remeh cuman karena dia anak baru. Kayak kualitas kualitas muncul dari kerjasama yang saling percaya. Dan yang keempat itu ada pendekatan proses atau artinya itu semua hal dilihat sebagai rangkaian proses yang saling menyambung, nggak bisa cuma lihat satu titik doang. Misalnya kayak kalau kopi dicangkir rasanya beda, jangan langsung salahin barista. Jadi bisa jadi biji nggak disimpan dengan benar atau alat roastingnya belum dikalibrasi. Nah, ISO mengajarkan kita buat lihat masalah secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Yang kelima itu perbaikan keberlanjutan ataupun improvement. Ini prinsip yang bikin bisnis nggak ngestak. Jadi setiap kali ada masalah itu bukan bencana, tapi peluang buat jadi lebih baik. Contohnya kalau ada pelanggan ngeluh latenya kepanasan, itu bukan marah, tapi evaluasi. Mungkin suhu steam terlalu tinggi, besoknya diperbaiki. Itu namanya continuous improvement, jalan terus nggak berhenti. Nah, yang keenam itu pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Nah, ini penting kali nih kan, ISO nggak suka nih keputusan yang cuma berdasarkan katanya dan perasaan. Semua harus berdasarkan data. Misalnya kalau pelanggan bilang rasa kopi berubah, jangan langsung bilang ah mungkin karena lidahnya dia aja. Coba cek data roasting, suhu, green size, dan waktu seduhnya. Kalau ada yang beda, baru bisa disimpulkan. Jadi keputusan diambil dari bukti nyata, bukan asumsi. Dan yang ketujuh itu ada manajemen hubungan, ataupun relationship management. Organisasi nggak bisa nih berdiri sendiri, harus punya hubungan baik sama semua pihak, seperti pelanggan, supplier, distributor, bahkan pesaing. Contohnya kayak Lentera Bin, misalnya kalau punya hubungan baik dengan petani kopi lokal, kualitas biji bakal lebih terjamin. Kalau kerja sama supplier, kemasan bagus, stok nggak bakal telat. Dan kalau bisa kolaborasi sama kafe lainnya buat event bareng, itu juga bentuk manajemen hubungan.
Oke. Nah, tiga contoh nyata prinsip-prinsip itu dalam aksi. Biar nggak ngawang, ini kita kasih contoh yang gampang aja kan. Kayak bayangin Tera Beans lagi bikin kopi baru ataupun namanya itu Cold Mate, minuman kopi dingin yang ringan tapi tetap berkarakter. Penerapan prinsip ISO 9001 bisa kelihatan kayak gini. Kayak fokus pada pelanggan, survei kecil ke pelanggan, tanya mereka suka rasa yang kayak gimana, ataupun yang kedua itu kepemimpinan, pemilik usaha yang ngasih arah dan dukungan penuh ke tim. Yang ketiga itu ada keterlibatan orang, barista bebas kasih ide resep, dan yang keempat itu ada pendekatan proses, mulai dari pemilihan biji, proses cold brew, sampai packaging semua diatur rapi. Nah, yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Setiap batch diuji, dicatat, dan kalau ada yang kurang disesuaikan. Dan yang keenam itu keputusan berbasis bukti. Kayak catat data suhu, waktu seduh, pH air, dan lain-lain. Yang ketujuh itu ada manajemen hubungan, jaga komunikasi dengan supplier es batu, petani kopi, dan pelanggan tetap. Ya hasilnya produk baru kan yang bukan cuma enak, tapi juga konsisten dengan dan bisa dipercaya kualitasnya. Oke, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan tentang ISO 9001 ini. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.